beliau juga pernah menyampaikan kepada saya, heran, mengapa Pak Harto nggak mau menerima apa? Beliau berkali-kali nggak menerima beliau. Pernah waktu saya undang ke Gorontalo, waktu ada acara RRI, beliau menyampaikan di publik, saya rindu Pak Harto, tapi kenapa nggak saya terima gitu. Ini juga ada di sini, tapi nggak persis seperti yang disampaikan Pak Habibie bilang di siaran RRI waktu itu, Pak Dirut RRI menyampaikan secara langsung juga rindu pada Pak Harto. Saya juga manusia, saya ingin ketemu, tapi mengapa nggak ketemu? Pak Mahfud dan buku ini ada ceritanya. Tapi menurut saya Mas Mahfud, Pak Menpas, saya panggil Bapak. Menurut saya karena Habibie rindu dengan Pak Harto, ingin sekali bertemu tapi tak bisa, hingga tutup usia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Pertama, saya mau ucapkan selamat kepada Pak Makmur. Pak Makmur itu biografer Habibie yang top. Saya kira sudah ada sekitar 50 buku tentang Pak Habibie yang beliau tulis, Pak Makmur ini. Jadi buku ini bagian dari seri buku tentang Habibie, kan? Banyak sekali. Kalau nggak salah 46 atau 50? 53. Buku ke 53. Jadi kalau mau tahu cerita Pak Habibie, ya baca Pak Makmur makan. Saya bantu bos. Kemudian apa yang saya Pak Makmur, Pak Balikpajar itu betul. Ada tulisan Pak Habibie sendiri ya, ini detik yang menentukan. Sebenarnya ada cerita mengenai pertemuan di istana. Tapi Pak Makmur, Pak Malik kan pelaku yang diberitahu. Pak Habibie kan nggak hadir. Tapi waktu itu Pak Habibie di buku itu tebal sekali, lengkap juga. Bahkan ada sambutan Pak Harto tidak pakai naskah, ada juga. Oke, jadi buku ini melengkapi. Terima kasih, selamat Pak Makmur. Kemudian saya termasuk orang yang relatif cukup dekat dengan Pak Habibie. Saya berpanggil beliau Mas Rudi. Terus saya bisa berpanggil Mas Rudi dan Mbak Ainun. Nggak tahu nekat aja, saya orang Jawa, nekat aja. Nah, beliau juga pernah menyampaikan kepada saya, heran, mengapa Pak Harto nggak mau menerima apa? Beliau berkali-kali nggak menerima beliau. Pernah waktu saya undang ke Gorontalo, waktu ada acara RRI, beliau menyampaikan di publik, saya rindu Pak Harto, tapi kenapa nggak saya terima gitu. Ini juga ada di sini, tapi nggak persis seperti yang disampaikan Pak Habibie bilang di siaran RRI waktu itu, Pak Dirut RRI menyampaikan secara langsung juga rindu pada Pak Harto. Saya juga manusia, saya ingin ketemu, tapi mengapa nggak ketemu? Pak Mahfud dan buku ini ada ceritanya. Tapi menurut saya Mas Mahfud, Pak Menpas, saya panggil Bapak. Menurut saya karena Pak Habibie bukan orang Jawa. Ini berkata orang Jawa. Saya cenderung menyetujui Pak Balikpajar waktu mengatakan Pak Harto berharap Pak Habibie juga mundur, karena sesuai dengan pepatah Jawa yang mengatakan tiji Tibet. Satu mati semua. Ya, artinya mukti hiji, mukti semua. Ada makmurnya mulia semua. Mati satu, mati semua. Itu tiji Tibet. Jadi saya kok cenderung memikir Pak Harto berharap Pak Habibie juga waktu Pak Harto menyatakan mundur, Pak Habibie juga menolak. Itu orang Jawa, umumnya begitu. Nah, karena Pak Habibie itu bukan orang Jawa, mungkin ya nanti takdir lah Allah tentukan. Mungkin sejarah akan berubah kalau Pak Habibie juga jadi orang Jawa gitu ya. Jadi waktu itu Pak Habibie menerima itu. Nah, yang menarik adalah kenyataan Pak Harto menolak, tidak mau menerima Pak Habibie, mau ketemu segala macam nggak bisa. Lalu Pak Harto orang Jawa. Orang Jawa itu tidak langsung kalau meminta atau menolak. Contoh, saya pernah di Pak Habibie cerita, waktu peresmian Iktihar jadi lembaga internasional yang bidang sumber daya manusia, Pak Habibie bersama dengan Pak Harto, saya akan bawa naskah itu yang Ka'bah.
supaya dapat berkah. Pak Harto jawab, apa perlu di, nggak bisa Rudi, apa perlu di Pak Harto begitu. Pak Habib bilang, perlu Pak Harto, ini perlu untuk ini yakin. Nah, kalau orang Jawa ngerti itu, akhirnya Pak Harto nggak setuju. Nggak ada untungnya, jadi orang Jawa ada untungnya juga. Contoh bagaimana sebenarnya apa perlu di, itu kalau orang Jawa tafsirannya tuh jangan, tapi Pak Habib karena ilmuwan kok jelaskan perlu begini terus panjang lebar. Bahas saja, ya sudah, itu orang Jawa lagi. Nah, ini saya kira manajemen politik Jawa ini penting untuk dipahami. Ini penting ini. Ya, tapi sudah Pak Habib sudah dan Pak Harto sudah damai di sana. Lalu saya saksi mata di rumah Pak Malik Fajar. Saya makan bersama rombongan buah aktivis sana itu di rumah Pak Malik Fajar, dimasakin sama singkat Pak Gudeg oleh Mbak Yu Malik Fajar. Enak sekali. Terus saya tahu juga Pak Mas Yusuf pergi ke istana, pergi ke Cendana, bolak-balik. Memang markasnya ada dari drama 14. Saya waktu itu Republika masih. Nah, juga kami mengikuti pembicaraan di istana yang Pak Almarhum Mas Nurul mengatakan satu untuk kenyangan, menolak Pak Harto tidak paten itu artinya apa? Tidak sakit, tidak apa-apa. Tapi orang Jawa itu terjemahan lain lagi. Saya nggak jadi presiden, nggak paten, artinya paten juga itu. Ini apa itu? Pendapat orang Jawa itu dipahami ungkapan itu. Nggak dikasih nggak apa-apa kok. Itu artinya minta dikasih gitu. Anda harus pahami. Ini ungkapan Jawa yang kadang-kadang ya nggak ambigu, nggak jelas. Gitu. Misalkan waktu sudah makan, padahal belum. Itu orang Jawa. Suatu hari di rumah saya tuh ada anak orang anak didik datang, sudah sarapan, sudah Pak, mau makan, sudah Pak, silahkan. Namanya saya bisa Pak. Saya perintah Anda makan. Saya perintah yang makan, yuk makan. Makannya banyak, berarti dia belum makan, ketahuan dulu. Mesti begitu. Mesti dilawan, versi Jawa dilawan orang yang orang Jawa ngerti kan orang yang juga bisa tegas. Makan, mereka belum makan, belum Pak, bagus. Kalau tanya, kan berarti sudah makan? Ya Pak, kemarin. Kan jawab, kan pertanyaannya kan sudah makan, sudah. Oke, kembali ke peristiwa menjelang 20 Mei. Kita selalu di rumah Pak Mas Fajar berhari, dan kami ini saya mungkin Mas Balik juga, Mas Abdiya Saudara Almarhum Mas Amin Rais sering naik mobil ambulans dan itu masih Islam. Kami keliling Jakarta karena itu waktu itu kan jam malam kan naik ambulans bebas keluar masuk kemana-mana. Pak di dalam itu isinya saya, Mas Amin, Mas Abdi, Mas Malik dan beberapa orang. Jadi kami sekitar politik semua. Jadi bebas itu, kita bisa terobos kemana-mana. Barikade semua kita terobos semua. Kemudian untuk menghindari pertumpahan darah, saya masih ingat 19 sore saya diminta Mas Abdillah Toha, Mas Hari, tolonglah beritahu Mas Amin atau tolong beritahu Cak Nur bagaimana besok itu tidak jadi apa? Demo. Kalau 20 Mei jadi demo pekan massa terjadi pertumpahan darah. Saya yakinkan Mas Amin, saya yakinkan Mas Malik Fajar, waktu itu Mas Cak Nur Kolis, waktu itu diundang TVRI. Saya ingat diundang rapatnya itu jalan di Kuningan. 3 malam. Depok itu terus sampai tidak jadi apa? Menjadi komunitas dan tidak jadi pengerahan massa. Karena takut keduanya akan terjadi pertumpahan darah. Nah, saya pikir satu hal yang harus kita amati, karena Presiden Indonesia itu orang Jawa ya, maka kita harus cermati juga beberapa statement yang mungkin ambigu atau maknanya dua. Dan tolong perhatikan ini penting. Jadi karena Pak Harto pengalaman saya dalam menanggapi bagian reaksi Pak Harto pada Pak Bibi, saya pikir ada Pak Bibi bukan orang Jawa. Ada baiknya juga itu. Ada baiknya juga, tetapi
karena salah paham atau nggak paham betul. Misalnya KTP Pak Harto itu mengatakan kalau anaknya, saya dengar harap dibina, itu kan mengambang, harap dibina, nggak bisa dipenuhi kalau nggak cocok. Tapi kan yang anak buahnya bingung juga, tulisannya misalnya jelas tolong dipenuhi, tapi nggak harap dibina. Karena harap dibina kan menggantung. Nah inilah saya kira apa ya, filsafat atau cara pandang orang politik Jawa itu harus dipahami. Apalagi sekarang Pak Jokowi orang Jawa kan. Jadi saya pikir ini mau ke Kediri katanya nggak berani karena juga apa? Nah, kemudian ada yang melepas burung elang Jawa, Gunung Merapi juga orang tanya ini petanda apa? Jadi inilah ada makna dari apa? Ya apa ya? Bugot Tuhan atau makna kepercayaan orang Jawa. Saya pikir Pak Harto menurut saya menolak tidak mundur Pak Habibie karena sebenarnya Pak Harto berharap Pak Habibie juga mundur atau Pak Habibie menolak juga kalau saya mundur ya you mundur juga. Tapi Pak Habibie karena kehendak Tuhan maka Pak Habibie mau dilantik di istana. Saya pikir begitu. Selengkapnya silahkan Pak Wadi atau siapa teman-teman dekat beliau Pak Habibie silahkan. Sekian terima kasih. Mohon maaf kalau kurang mengungkapkan harapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.